Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Aditya Yuda. Saya dari kelompok 2 di kelas Research Information and Method. Pada malam ini saya ingin membahas mengenai analisis of IoT, Acceptance in Education. Lalu penulisnya ada Bu Adil Mailangkai, ada Henry Prayogo, Rosalinda Sunjoyo Putri, Valentino Handoko, Andika Bayhaki, dan saya sendiri, yaitu Aditya Yuda. Nah, di sini saya ingin bahas sedikit mengenai abstrak ya. Jadi studi ini meliti bagaimana integrasi teknologi IoT dalam pendidikan dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Terus, studi ini juga bahas tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan adopsi IoT di sekolah termasuk kesadaran, masalah keamanan, dan rintangan teknis. Terus berdasarkan penelitian yang ada, hipotesis juga dikembangkan untuk mengkaji bagaimana faktor ini mempengaruhi penerimaan IoT dalam pendidikan. Terus juga ada metodologi penelitian ini melibatkan penyebaran kuesioner, survei kuantitatif kepada pendidik, administrator, dan siswa. Terus ada beberapa keyword juga yang perlu kita perhatikan. Ada perceive of usefulness, perceive ease of use, attitude, intent to use, Internet of Things, sama data security. Nah, kita langsung introduction aja ya. Jadi di introduction ini kita ada 3, ada definisi, fokus penelitian, sama tantangan. Nah, untuk definisi sendiri, Internet of Things dalam pendidikan mengacu pada jaringan perangkat yang saling terhubung dan tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain. Lalu fokusnya, di tengah berbagai tantangan tersebut, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi IoT di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang mempengaruhi keputusan lembaga pendidikan untuk menggunakan IoT dan bagaimana cara terbaik untuk menerapkannya. Lalu ada beberapa tantangan juga. Yang pertama ada kurangnya kesadaran dan kepercayaan, keamanan dan privasi data, lalu ada hambatan teknis dan infrastruktur. Nah, kita akan bahas mengenai problem definition ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam pendidikan. Jadi tinjauan pustaka ini ngebahas tentang penerimaan teknologi dalam pendidikan, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk menerima dan menggunakan teknologi baru. Nah, ada beberapa konsep-konsep keyword ya yang dibahas. Ada perceive of usefulness, seberapa besar individu percaya teknologi, lalu ada perceive ease of use, ada intent to use, ada attitude, Internet of Things, lalu ada keamanan data. Nah, di sini ada research hipotesis ya. Kita mulai dari H1 ya, atau hipotesis 1, itu ada persepsi kemanfaatan akan mempengaruhi sikap secara positif. Lalu hipotesis 2, persepsi kemudahan penggunaan akan mempengaruhi sikap secara positif. H3, persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi persepsi kemanfaatan secara positif. Lalu dari hipotesis 4, persepsi kemanfaatan secara positif dan signifikan mempengaruhi niat penggunaan. Lalu ada H5, sikap akan mempengaruhi niat penggunaan secara positif. Dan ada hipotesis 6, IoT dalam pendidikan tinggi menyebabkan tantangan keamanan dan integritas data. Lalu ada hipotesis 7, kekhawatiran keamanan data terkait IoT dalam pendidikan tinggi mempengaruhi penggunaan secara positif. Nah, kita akan lanjut membahas mengenai state of art ya. Jadi state of art ini ada beberapa yang kita bahas. Ada identifikasi area riset. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi IoT dalam bidang pendidikan. Lalu ada tinjauan literatur. Ini mencakup penelitian tentang penerimaan faktor teknologi dalam pendidikan dengan fokus pada faktor yang mempengaruhi adopsi IoT. Lalu penelitian ini menggunakan model penerimaan teknologi seperti TAM, Teknologi Acceptance Model ya. Lalu kita ada identifikasi peneliti terkemuka dan karya utama. Nah, penelitian utama yang menjadi dasar dalam kajian ini meliputi karya Davis tahun 1989 tentang teknologi acceptance model, serta penelitian terbaru tentang penerimaan IoT dalam pendidikan. Lalu ada ringkasan temuan utama dan tren. Jadi penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap dan niat penggunaan IoT dalam pendidikan. Nah, yang kelima ada identifikasi kesenjangan penelitian nih. Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi meliputi kurangnya studi empiris yang menguji hubungan antara keamanan data dan penerimaan IoT dalam pendidikan. Lalu ada analisis kesenjangan dan usulan penelitian masa depan. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji hipotesis yang berkaitan dengan mempengaruhi persepsi kegunaan, kemudian penggunaan dan keamanan data terhadap niat penggunaan IoT dalam pendidikan. Nah, kesimpulannya, state of the art ini mengidentifikasi dan menganalisis penelitian terkini serta kesenjangan dalam studi mengenai penerimaan IoT dalam pendidikan. Terus juga penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan wawasan empiris yang dapat mendukung pengembangan strategi implementasi IoT yang efektif di lingkungan pendidikan. Lalu ada metode penelitian juga, mempelajari adopsi IoT dalam pendidikan, pengumpulan data, pemilihan sampel, analisis data, dan pertimbangan etis. Oke, resultnya gimana? Ini ada reliabilitas komposit dan Cornbach alpha
Jadi kita juga ngecek ya, ini penelitiannya itu berada di atas 0,8 sampai 0,9, terus juga nunjukin keandalan tinggi semua variabel itu di atas 0,7. Lalu ada uji koefisien, jalur, dan goodness of fit. Koefisien ini beberapa hasil penting dari variabel attitude itu positif ya ke intended to use dengan koefisien 4451. Lalu di variabel IoT memiliki dampak positif yang substansial terhadap data security dan intended to use dengan koefisien masing-masing 14899 dan 3746. Lalu di variabel perceived ease of use dan perceived of usefulness itu juga nunjukin efek positif yang signifikan pada variabel attitude dan intended to use. Lalu ada diskusi juga interpretasi hasil penelitian. Ini kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan berperan penting dalam membentuk sikap positif terhadap penggunaan IoT. Lalu ada sikap yang positif terhadap teknologi mempengaruhi niat untuk menggunakan juga. Lalu juga fokus kepada keamanan data nih. Implikasi temuan untuk adopsi IoT dalam pendidikan nih. Yang pertama, meningkatkan persepsi kemudahan, membangun sikap positif, dan menjamin keamanan data dan privasi untuk bangun kepercayaan pengguna. Masih dalam tahap diskusi, ada tantangan dan peluang. Beberapa tantangan dalam IoT ini di pendidikan termasuk kesadaran rendah, terus juga peningkatan akses secara real time dan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Ada rekomendasi juga untuk implementasi praktis nih, ada edukasi, investasi, pengembangan kebijakan, dan dukungan dari pihak manajemen. Nah, kesimpulannya apa? Studi ini nyorotin potensi signifikan IoT dalam pendidikan nih, nekanin kemampuannya untuk meningkatin pengajaran dan pembelajaran melalui data real time dan pengalaman yang dipersonalisasi. Namun, penerapan IoT ini menghadapi beberapa hambatan termasuk kurang kesadaran dan pemahaman masalah keamanan dan privasi, serta tantangan teknis dan infrastruktur. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penerimaan IoT lingkungan pendidikan meliputi manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, dan sikap serta niat positif terhadap teknologi tersebut. Agar berhasil menerapkan IoT dalam pendidikan, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaatnya nih, mengatasi masalah keamanan dengan langkah-langkah yang kuat, dan meningkatkan infrastruktur dan dukungan teknis. Dengan mengatasi permasalahan ini, institusi pendidikan dapat memanfaatkan IoT untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan efektif. Oke, terima kasih.